record. Ya, Ustazah jadikan lagi yang di HP sebagai host. Dah. Nah, misalnya adalah seperti ini. Sebentar. Oke, share whiteboard. Ini sudah landscape. Nah, misalnya nanti adalah ada soal seperti ini. Bentar ya, Nak. Nunggu landscape dulu ya. Oh, nggak bisa. Udah. Nah, misalnya ada soal seperti ini. Kayak gini ya. Kayak gini. Terus misalnya nanti nih misalnya. Bentar. Jelek, Nak. Sudah hapus dulu. Oke, misalnya andai kata seperti inilah. Gini. Kayak gini ya. Oh, sebentar, jelek. Gini misalnya, oke? Nah, misalnya nanti DP-nya adalah misalnya di sini DP-nya kayak gitu ya. Nah, DP-nya itu yang ini. Nah, andai kata nanti di sini titiknya adalah 9. Di sini berapa ya, Nak ya? 5 kayak gitu ya. Terus di sini adalah misalnya di sini kita kasih hurufnya adalah di sini A, B, C. C-nya ini ya, C-nya ini. Nah, DP-nya kan ini yang Ustazah arsir biru ini. Oke, misalnya nanti ada pertanyaan. Nah, apa namanya? Jadi nanti di sini misalnya ada option A kayak gitu ya. Ini Ustazah cuman ini aja ya, cuman asal aja ya. Jadi nanti kalau misalnya jawabannya apa namanya? Jawabannya jelek nggak apa-apa, emang soalnya ini ngasal lah Ustazah ya. Ini D-nya Ustazah hapus karena di sini nggak kelihatan. Oke, misalnya A itu berapa ya? Misalnya 2X min Y. Misalnya di sini X plus 3Y. Misalnya di sini 5X min 2Y. Kayak gitu ya. Kemudian option D misalnya berapa ya? Option D misalnya adalah X min Y. Kemudian option E adalah misalnya 3X min Y. Kayak gini ya. Nah, nanti misalnya soalnya di sini adalah tentukan fungsi objektif kayak gitu ya. Tentukan kan nanti soalnya tapi pilihan ganda atau pilihan ganda majemuk ya, berarti bukan tentukan ya, sebentar. Jadi misalnya gini, fungsi objektif manakah, misalnya kayak gitu ya. Jadi ini semua pilihan A, B, C, D-nya itu fungsi objektif kayak gitu ya. Fungsi objektif manakah yang, ini manakah ya, bisa dibaca ya. Manakah yang misalnya jelek. Menyebabkan, kayak gini ya, menyebabkan misalnya nilai maksimum atau nilai minimum, nilai minimum aja ya. Nilai minimum di misalnya titik apa ya? Titik B kayak gitu ya. Oke. Kalian nanti mengerjakannya adalah, halo, suara sudah terdengar? Ini kok kayak nggak ada orangnya ya? Terdengar saja. Oh, makasih. Oke. Jadi nanti misalnya di sini ada fungsi objektif kayak gitu ya, A, B, C, D, E kayak gitu. Nah, misalnya nanti ini entah dia pilihan ganda atau pilihan ganda majemuk lah. Nanti misalnya fungsi objektif manakah yang menyebabkan nilai minimum di B kayak gitu ya. Nah, berarti kita akan memasukkan satu-satu ke option ini ya, A, B, C, D, E ini ya. Jadi nanti di sini misalnya kita optionnya, jadi Ustazah hanya memberikan gambaran kayak gitu ya. Jadi di sini misalnya option A ini ya, ini adalah kita tulis fungsi objektifnya. Nah, yang A ini siapa? 2X min Y. Yang kedua siapa? X plus 3Y. Yang ketiga, 5X min 2Y. Yang keempat, X min Y. Yang terakhir, 3X min Y. Kayak gini ya.
Nah, di sini kita masukkan titik-titiknya itu. Berarti di sini A. A udah tahu belum? Titiknya berapa? A udah tahu belum, Nak? Belum, Ustazah. Belum. Kalau cari sendiri bisa nggak caranya? Bisa ya? Nyari titik A ini gimana caranya? Kita cari persamaan garis yang warna hijau ini. Yang garis warna hijau ini. Siapa garis warna hijau ini? Oh, ini titik potongnya kurang ya. Di sini ada ini harusnya, maaf. Di sini ada misalnya berapa ya? Di sini 7, di sini misalnya 6 kayak gini ya. Ini 6, ini 6. Nah, berarti nanti untuk garis warna hijau bisa nggak? Tahu nggak dia persamaan garisnya apa yang warna hijau? Nah, halo, yang warna hijau? 5X plus 7Y. Oke, Lebih dari. Kalau nyari persamaan, kalau nyari titik A itu kan perpotongan antara garis warna hijau dengan warna ini kuning, ya. Kalau nyari titik A berarti kita cari kan perpotongan garis hijau dan garis kuning. Berarti nanti kita apakan? Garis hijau, kita cari dulu persamaan garis hijau siapa tadi? 5X plus 7Y. Betul, jadi yang hijau itu 5X. Jadi ini ya, ini adalah garisnya adalah 5X plus 7Y. Kalau garis berarti sama dengan 35. Paham ya yang hijau ini? Terus persamaan yang kuning siapa? Yang kuning siapa? 9. Yang kuning? Plus 6Y. 9X Betul, 6Y. 9X plus 6Y sama dengan 54. Kayak gini ya. Nah, nanti nggak akan kita bahas semuanya. Jadi nanti untuk mencari titik A ini berarti gimana? Garis yang apa, Nak? Garis yang hijau, ini ya persamaan ini dengan yang kuning diapakan? Dieliminasi ya. Jadi dieliminasi. Nanti ketemu A-nya itu X, Y. Paham ya? Jadi nanti ketemu titik A-nya itu X, Y. Nanti dengan cara mengeliminasi yang ini ya, yang kuning sama yang hijau ini. Ya, paham? Nggak usah dibahas, bisa ya? Kemudian, untuk yang B itu adalah, titiknya berapa, Nak, kalau yang B? 0,5. Betul. Jadi yang B itu 0,5. Titik B itu 0,5. Kemudian untuk titik C berapa? Titik C? 0,9. 0,9. Betul, 0,9. Kayak gini ya. Ya udah, nanti berarti kalau yang ditanyakan menyebabkan nilai minimum di titik B, berarti nanti kan satu-satu ya. Titik A-nya ini. Nah, titik A ini berarti kita masukkan di setiap fungsi objektifnya. Nanti misalnya ketemu berapa kayak gitu ya. Ini dihitung ketemu A-nya berapa. Terus dimasukkan ke persamaan ini juga ketemu, ini ketemu. Paham ya? Kemudian titik B juga dihitung kalau fungsi objektifnya ini berapa. Yang C juga ini dihitung kayak gitu. Nah, berarti nanti kalian cari kan nilai apa yang di situ yang ditanyakan, nilai minimum. Jadi nilai minimumnya di B. Oh, berarti misalnya B-nya nanti di sini misalnya ya, di sini 2, di sini -1, di sini 0. Yang paling kecil titik A. Jadi pada fungsi objektif 2X min Y, yang paling kecil itu titik A, B, atau C? Yang nilainya paling kecil? B. B. Ya udah, berarti nanti fungsi objektif 2X min Y menyebabkan nilai B minimum enggak? Iya, Iya. Ustazah. Ya, kalau misalnya nanti di sini 1, di sini 5, di sini 4. Berarti untuk fungsi objektif X ditambah 3Y, titik B itu menyebabkan minimum enggak? Enggak. Enggak, yang menyebabkan minimum siapa? Titik A. Oke, betul. Udah kurang lebih seperti itu. Nanti yang 3 ini dicari sendiri. Kalau pilihan ganda majmuk ya berarti nanti jawabannya lebih dari 1 kayak gitu. Udah, nanti gambarannya seperti ini. Enten pertanyaan buatan? Buatan, Us. Buatan. Masya Allah, ini siapa? Ustazah nggak bisa lihat. Ini Mas siapa? Masih Mas Wahyu tadi. Ini Mas siapa?
Apa? Ustazah nggak tahu ini Mas siapa. Mas siapa ini yang bisa bacakan? Siapa? Oke, sudah. Oke lah, siapalah kamu Mas. Oke, nanti Ustazah belum bisa lihat. Oke, sudah. Masya Allah, ada 63 ya pesertanya. Oke, sudah. Siapa? Ya, oke. Ustazah nggak bisa mendengar. Oke, sudah. Silakan untuk di-print screen atau screenshot, Sampon. Sudah, Nak? Halo, halo? Sudah? Sampun. Ustazah akan ini ya, hapus ya. Oke, sudah. Terus Ustazah stop share. Kemudian selanjutnya adalah bagi teman-teman Ikhwan, teman-temannya dikasih tahu ya, masih ada ini kok waktu kayak gitu. Maaf Ustazah lupa ngasih tahu ya. Terus ini karena ini tadi yang minta akhwat ya, jadinya lupa Ustazah sama yang Ikhwan, nggak apa-apa ya. Masih ada kesempatan nanti teman-temannya dikasih tahu atau melihat rekaman boleh. Nah, selanjutnya adalah itu udah ya kayak gitu ya. Terus nanti kalau ditanyakan maksimum minimum kayak gitu bisa ya. Ustazah nggak ada gambarnya. Oh, belum dibuka dari tadi. Oke, untuk nanti ditanyakan maksimum minimum bisa ya? Oh, bisa. Masya Allah, anak Wisma. Masya Allah, semangatnya luar biasa. Baik. Dan nanti itu udah. Terus sekarang Ustazah akan, ini soal cerita ya. Soal cerita yang model matematika. Ustazah akan cari dulu soalnya yang tadi ya. Gambar yang mana ya? Soal cerita. Di manakah soal cerita berada? Oke, kita lihat di sini. Oke, ada nih yang nomor 7. Teman-teman Iwan, bagi yang belum tahu, soalnya ini sudah Ustazah upload di LMS, di bagian notasi sigma yang bagian bawah sendiri ya, Nak ya. Jadi bisa di-download sendiri, kayak gitu. Ya, oke? Oke ya? Iya, Ustazah. Oke. Masya Allah, nggak kelihatan nggak nomor 7 soalnya? Kelihatan dikit, Us. Nggak kelihatan, Us. Ya, biar kelihatan ya. Oh, gini Ustazah. Udah. Nah, gini kelihatan ya. Oke. Nah, nomor 7 nanti soal cerita. Insya Allah masih ingat ya. Kalau soal cerita bagaimana? Dari sini aja langsung kita orek-orek. Yuk. Yang nomor 7 ini adalah, oh ya, yang Iwan. Sekali lagi, Kak Mumu Ustazah belum lupa. Nanti kalau ini habis, masuknya ke link ini lagi ya. Karena kita pakainya gratisan. Oke? Oke ya. Oke. Yuk, nomor 7. Nomor 7 adalah kita baca di sini. Terlihat ya, jadi nomor 7 adalah seperti ini. Suatu perusahaan roti, membuat 2 jenis roti, yaitu roti A dan roti B. Roti A memerlukan berapa gula pasir? 4 gram gula pasir dan 6 gram tepung terigu, kayak gitu. Bentar, saya nyalain lampu dulu. Oke, jadi di situ ada berapa itu 4 gram gula pasir dan 6 gram tepung kayak gitu. Terus untuk membuat itu roti A ya, untuk roti B itu 8 gram gula pasir dan 9 gram tepung terigu. Nah, tersedia paling sedikit kayak gitu ya. Tersedia paling sedikit itu 16 kg gula pasir. Kemudian dan 21 kg tepung terigu. Nah, itu soalnya baik ya, Nak ya, sudah ada XY-nya. Insya Allah nanti juga ada yang sudah diketahui XY-nya, ada yang belum kayak gitu ya. Kalau sudah ya berarti gampang, kalau belum juga insya Allah gampang bisa membedakan. Nah, berarti nanti di situ jika dibuat X buah roti A, berarti yang kita misalkan X itu siapa? Di situ? Roti A. Berapa sih? Oh, yang kita misalkan Y adalah roti B. Yo, yang ditanyakan model matematika. Masih ingat nggak kalau model matematika kayak gitu? Gimana? Model matematika ini gimana berarti? Berarti diapakan? Kita cari, kita buat ya. Berarti nanti di sini adalah misalnya roti, biasanya sudah membuatnya yang mendatar atau yang apa ya? Sudah lupa. Ini misalnya roti A kayak gini ya. Ini roti A. Roti. Jelek banget sebentar. Ya di sana. Salah. Bentar. Nah, di sini aja. Misalnya di sini roti A, ini roti A, gini ya. Ini Ustazah misalkan X, gitu. Terus di sini misalnya adalah
Roti B, Ustazah misalkan Y, kayak gitu ya. Nah, berarti nanti di sini apa, Nak? Di situ apa tadi? Oh, gula Gula pasir dulu. GP, gula pasir. disingkat tadi ya. Gula pasir Y. dan tepung terigu TT. Ya, nanti yang nggak ikut TT itu bukan tetanus ya, tepung terigu. Kayak gitu kucikan ya. Oke, sudah. Nah, untuk roti A berapa? Butuh berapa gram gula pasir roti A? 4 gram. 4. 4. Terus untuk tepung terigu berapa? 6. Nah, betul. Terus untuk roti B berapa? Gula pasirnya 8. 8 gram. 8. tepung terigunya. 9. 8. Oke, besok kalau tidak diketahui X-nya berarti kalian langsung tembak ya, tembak pertanyaannya. Ini loh. Jadi tembak ini loh, tersedia. Jadi di sini apa ya? Jadi nanti bisa dilihat di tembak pertanyaannya itu yang ditanyakan itu misalnya apa? Harga minimum atau apa? Kalau misalnya harga nanti ya berarti yang jadi minimum jadi X itu yang jenisnya kayak gitu ya. Jadi kalau ini berarti rotinya X sama Y kayak gitu ya. Nanti kalau misalnya di situ kok tersedianya adalah misalnya ada tiket kayak gitu ya. Ada 2 jenis misalnya untuk tiket orang tua, tiket anak ya. Berarti nanti yang jadi X itu misalnya tiket anak, terus nanti yang jadi Y tiket orang tua kayak gitu ya. Bisa ya membedakan ya, udah bisa ya. Terus tersedia paling sedikit 16 kilogram gula pasir dan 21 kilogram tepung terigu. Nah, pertanyaannya Ustazah, kalau paling sedikit itu nanti tandanya kurang dari atau lebih dari? Paling sedikit. Dalam bahasa Jawanya CDE. CDE minimale. Berarti nanti Lebih tandanya dari. Kurang betul, lebih dari ya. Kan kalau paling sedikit misalnya 16 kilogram. Kalau nanti tepungnya 15, jadi enggak? Jadi roti enggak nanti? Jadi roti A enggak? Enggak kan? Karena kurang ya. Jadi kalau paling sedikit itu sedikit-sedikitnya, nanti kalau paling sedikit itu tandanya adalah lebih dari, gitu ya. Nah, berarti nanti di sini gula pasirnya adalah berapa itu, Nak? Enggak kelihatan kecil banget, 16, tepung terigunya 21, kayak gini ya. Oke. Nah, berarti nanti jadinya adalah ini 21. Nah, berarti nanti model yang pertama itu siapa? Berarti yang ini ya, XY. Gula yang apa berarti? Yang apa, Nak, berarti? Yang gula pasir ini ya berarti ya. Untuk roti A berarti berapa? 4. 4X. Yang gula pasirnya butuh berapa berarti? 4X ditambah 8Y. Nah, karena tadi adalah lebih dari sama dengan, berarti nanti tandanya, karena lebih dari. Karena tadi paling sedikit, berarti tandanya adalah apa? Lebih dari sama dengan 16. Berarti nanti ini dibagi 2, dibagi 4. X plus 2Y lebih dari sama dengan 4. Terus yang kedua, kalau misalnya nanti adalah yang ini, yang tepung terigu, berarti berapa? 6X 6X plus 9Y. Berarti tandanya sama ya, lebih dari sama dengan 21. Kalau dibagi 3 di sini 2X, bagi 3, 3Y, dibagi 3, berapa? 7. Kayak gitu ya. Nah, berarti nanti jangan lupa, karena dia gula pasir, nggak mungkin negatif, jadi X lebih dari 0. Kemudian karena dia, roti ya, maaf. Jadi roti A itu nggak mungkin negatif, karena tadi yang dimisalkan X adalah roti A. Roti A nggak mungkin negatif, jadi X lebih dari sama dengan 0. Kemudian roti Y juga nggak mungkin negatif, jadi Y lebih dari sama dengan 0. Jadi jawabannya di situ apa? Bantuin saya yang nggak kelihatan, kecil banget. A, B, C, D, F, G. Hah? Yang D. Ya? Dius. D, Ustaz. D apa bibik? Dadu atau bibik? Dadu. Dodol us. Dadu. Oh iya. Oh iya, tadi ada yang kurang. D ya, benar ya. Ada yang kurang di sini. Tadi ini kan satuannya apa? Gram. Yang ini apa? Kilogram. Kurang ya. Kilogram ke gram berapa? 1000. 1000. Berarti ini tambah nolnya 3. Maaf. Kurang ya, 3. Ini juga tambah nolnya 3. Yang ini juga 3. Yang ini juga 3. Benar ya? 3 udah. Ini jawabannya yang D. Udah. Oke, silahkan untuk di print screen atau di screenshot. Ini udah screenshot sama print screen. Bentar, proses. Oke, sudah di print screen?
Sudah, sudah. Ampun. Oke, untuk program linear sudah pembahasannya seperti ini. Terus ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum saya beralih ke program ke matrik. Di sini matrik. Nggak ada, Insya Allah. Ustazah. Insya Allah nggak ada. Masya Allah kompak sekali. Sudah semangat nih. Terus berarti kita akan ke matrik. Sebentar, sudah bingung. Stop share. Ini pakainya 2 ya HP-nya. Oke. Masya Allah ada 70 anak. Oke, sudah akan share yang apa namanya yang matrik. Nah, yang matrik kita lihat contoh soalnya di situ. Foto galeri, bentar. Oke, untuk yang matrik yang mana ya? Matrik ini kayaknya. Oke. Insya Allah nanti bisa lah ya kalau matrik ya. Dah. Misalnya kayak gini. Oke, untuk yang nomor misalnya adalah yang nomor berapa ya? 9 itu. 9 bisa nggak? Jadi nanti matrik itu ada yang kesamaan matrik, kemudian ada yang apa namanya jenis matrik. Kayaknya gampang ya kalau matrik ya. Kemudian ada yang determinan kayak gitu. Nah, kalau di situ yang nomor 9 itu diketahui transpos matriks A itu adalah A transpos. Nah, untuk ini ya A31 dan A23 anggota matriks A yang ditanyakan nilai A31 dikurangi A23. Berarti kalian cari apanya dulu? Matriks A. Matrik A-nya ya. Betul. Cari matrik A-nya, betul. Berarti matrik A-nya di sini adalah sebentar. Kita cari matrik A. Nah, berarti matrik A-nya nanti berarti kita transpos juga ya, transpos lagi ya. Berarti gimana? Transpos dari A transpos. Betul. Bisa ya, nggak usah diajari ya. Berarti nanti A-nya di sini berapa? A sama dengan bisa ya lewat ya? Bisa ya? Bisa, Nggak usah ya? Ustazah. Oke. Ya. Bisa ditranspos. Terus kalau nomor 10 matrik identitas itu yang mana? E. Betul, yang E. Yang E. Dah, kayak gitu ya. Terus nanti misalnya kalau di situ di soal misalnya ada matrik simetris. Nah, kalau matrik simetris itu matrik apa, Nak? Matrik simetris itu apa? Sebentar dicari dulu. Nomor 11 ini nggak usah. Misalnya sudah tanya, matrik simetris itu apa? Matrik simetris. Gitu apa? Kita stop share misalnya. Matrik simetris itu apa? Yang kayak gimana? Yang ordernya sama, Us. Matriks persegi bukan Us. Apa matrik simetris itu? Sama. Gimana? Matriks sama transposnya sama. Hati-hati loh, matrik simetris apa? Besok kalau misalnya keluar harus bisa Matriks itu matriks yang kalau Matriks ditranspos sama transposnya sama. Masya Allah benar. Saya proses. Bentar, tampilannya kok jelek. Dah. Nah, matrik simetris itu jadi diingat-ingat ya. Matrik. Tuh jelek banget. Matrik simetris. Nah, misalnya nanti ya ada soal. Misalnya nanti ini kayak gitu ya. Misalnya nanti adalah 2x min y misalnya. Ini saudara cuma ngarang loh ya. Nanti kalau nggak ketemu jawabannya jelek atau gimana ya nggak apa-apa ya. Di sini berapa ya? 5. Ya, 2. Ini x ini x min 1 aja. Bentar. X min 1 di sini y min 3 kayak gini. Ini 1 min 1 5 kayak gitu ya, Nak. Min 5. Nah, berarti matriks simetris itu apa? Jika A, karena ini A toh, A itu sama dengan A transpos. Paham? Kita cari A transposnya berapa? 2 di sini. X min 1, 0, 1, 5, 2, Y min 3, min 1, min 5. Udah, paham? Berarti kalau disuruh nyari nilai X, Y, berarti gimana? Kan A transpos sama dengan A, berarti
X min 1 nanti sama dengan X-nya 1. Satu. Kayak gitu ya. satu. Ini kita cuma ngarang loh ya. Nanti kalau salah ya maaf kayak gitu ya. Maksudnya kalau angkanya jelek. Nah, berarti nanti kan X min 1 sama dengan 1. Berarti X-nya berapa? 2. Terus Y min 3 sama dengan berapa? 0. Kalau pakai ini juga bisa kan, Y min 3 0, X min 1 1. Sama kan? Nah, Y min Sama. 3 sama dengan 0. Ya udah berarti ketemu Y-nya 3. Ya udah kalau misalnya nanti ditanyakan di sini misalnya X min Y berapa? 2 min 3 berarti negatif 1. Min 1. Nah, ada pertanyaan enggak untuk yang ini? Tidak Tidak ada. Ada. Oke, yang akhwat. Jadi suaranya Iwan semua ini. Yang akhwat, Nak. Ada pertanyaan buatan? Belum ada Ya. sudah. Berarti ini ya, nggak usah on cam aja ya semuanya ya. Off cam aja semuanya ya. Oke, sudah. Terus berarti saya akan stop share. Terus itu kan mengenai matriks simetris. Kemudian nanti kalau kesamaan matriks nggak usah dibahas ya. Bisa semua ya. Bisa ya? Halo? Ustazah. Bisa ya, untuk yang kesamaan matriks nggak bisa, nggak usah. Terus nanti pokoknya yang kalau transpose masih ingat ya, kalau perkalian matriks masih ingat nggak perkalian matriks? Saya sudah carikan di sini soalnya ada nggak? Betul. Biarkan lagi. Bentar. Ini soalnya C sama dengan B min A, K transpose, ini gampang. Yang satunya sebentar. Oke. Nah, misalnya yang nomor berapa itu ya? Yang nomor 16. Kelihatan ya, sebentar sudah lihat. Nah, nomor 16 itu bisa nggak, Nak? Nomor 16. Kayak gitu bisa nggak? Kalau bisa lewat aja. Belum, Mus. Ajarkan, Mus. Oh, belum? Oh ya, Ini kita bisa ajarkan ya. Baik, nomor 17. Kecoret. Bentar. Nomor 17. Nah, ini ya 17 ya, ini soal tadi sudah bilangnya nomor berapa sih? Nomor 16 ya. Sama aja lah. 16 sama 17 ini sama aja. Sama aja. Yang penting perkalian matriknya ya. Oke. Nomor 16 kita ingat-ingat lagi ya perkalian matrik gitu. 16. Habis ini mungkin akan ada suara-suara itu abaikan ya. Loh. Kita buka Telegram sebentar. Bentar. Oke, 16. Berapa menit lagi ini? 10 menit, cukup lah, yuk. Cepet ya. 10 menit lagi habis. Bagi ini nanti kalau habis, silakan join di sini lagi ya. Nah, 16. AB. Tuh kan akan ada suara yang... Bentar ya, bentar. Nanti habis maghrib ya, sebentar. AB dikurangi 2C sama dengan D, kayak gitu ya. Nah, berarti AB, yuk kita kalikan. A-nya berapa di situ? 16, 1, 29. Aduh, jelek. Salah. 9. Bentar ya, Nak. 9. Terus B-nya berapa? Min 4, 0, 3, 3. Bentar, Dek. Bentar ya. C-nya berapa? Kebaikan ya, Nak, kalau ada sini. C. 1. Min 2, 4. D-nya berapa? Nah, D-nya kan dicari ya. Ya kan? Iya. Sebentar, Dek. Sebentar. Nggak ada di sini. Mainanmu nggak ada. Oke, sudah. Yuk. Perkalian matrik kayak gini. Yang ini berapa ordonya? Masih ingat nggak? 2 kali 2. Oke, betul. 2 kali 2. Sebenarnya ini gampang ya, tapi kita ingat-ingat deh. 2 kali 2. Ini juga 2 kali 2. Masih ingat ya?
Kalau yang ini sama, berarti nanti hasilnya sama 2 kali 2. Kayak gini ya, mudeng ya. Yuk, kita yang warna hijau. Berarti ini kan nanti barisnya ada 2, kalau bingung. Kolomnya ada 2 juga, kayak gini ya. Yo, berarti ini namanya baris pertama, kolom pertama. Berarti yo, baris pertama kali ini kan kolom pertama. Berapa? 16 kali min 4. Wah, angkanya jelek banget. Yo, nak yo, min 64. Kayak gitu ya. Min 64. 16 kali min 4, min 64 ditambah 1 kali 3, 3. Min 64 ditambah 3, berapa? Hafiz. Min Berapa? 61. Betul, min 61 di sini. Kemudian di sini ini baris keberapa? Baris? Baris 1 kolom Baris? 2. Ini baris namanya baris pertama. Sebentar, nanti habis maghrib ya. Ini baris pertama, kolom kedua. Ini baris pertama, kolom kedua. Kayak gini ya. Berarti nanti jadinya di sini 16 kali 0 berapa? 0. Oh, bentar ini. 16 kali 0 itu 0. Ditambah 1 kali 3? 3. Ya, betul. Terus di sini 20 kali min 4 berapa? Ya ini baris, maaf, yang ini. Yang ini kan baris ke Baris 2 2 kolom kolom 1. pertama ya. Betul. Yo, baris Baris kedua kolom kedua, pertama berapa? 20 Kali min 4. 8. Min 80. Min Nah, 80. hilang. Bentar, angkanya hilang. 16. Bentar, angkanya hilang. Sampai 9. Udah, yuk. Berarti di sini baris kedua kolom pertama 20 kali kolom Min pertama 4. 20 kali min 4 min 80 ditambah 9 kali 3 3 kali 27. 3. Min 27. 80 ditambah 27. 3. Min 53. Bentar dulu ya. Min 80 ditambah 27 berapa? Min Saya bisa bikin berapa? 53. Negatif 53. Berapa? Negatif 53. Bentar, sampai nggak bisa ngitung di sini. 80, 27, 3, 53 ya? Min, 53. Oke, sebentar. Min 53. Min 53 ya. Oke, di sini baris keberapa? Baris kedua. Baris kedua, kolom kedua. Ini baris kedua, kolom kedua ini. 20 kali 0. 0. 20 kali 0. Bentar 0. ya, nanti bentar. Yuk, ini baris kedua, kolom kedua. Berarti 20 kali 0, 0 ditambah 9 kali 3, 27. Kayak gitu ya. Dikurangi, nah ini kan 2 kalinya C. Berarti berapa yuk? 2 kali 1, 2. 2 kali 5. Dikalikan 2 semua ya. Berarti 10. 2 kali min 2, min 4. 2 kali 4, 8. Paham? Paham. Makan matrik D. Ya sudah, berapa yuk? Min 61. Ini kan min ya. Berarti kita kurangkan. Min 61, min 2 berapa? Min Min 63. 3. 3 min 10. Min 7. Min 7. Terus ini min 53 ditambah 4 berapa? Min 49. Min 49. Min 53 min 27 min 8 berapa? 9. 19. Dah, berarti jawabannya yang mana? Yang A. Oke. Sampai di sini bingung atau enggak? Tidak. Paham. Enggak. Enggak. Oke, sebentar saya akan print screen dulu. Maaf ya kalau ada ini. Karena dari tadi Ustazah baru nyampe rumah ya, tadi langsung nge-zoom ya, jadi dicariin. Bentar. Ini. Udah. Sudah print screen, oke. Udah. Terus ini Ustazah akan stop share. Sudah di print screen ya? Atau di screenshot sudah? Udah ya? Sudah stop ya? Udah, Nak? Udah ya? Sudah. Udah. Terus nanti kalau misalnya ada seperti ini, misalnya share whiteboard, di situ kayaknya nggak ada.
Nah, misalnya nanti kalau ada matrik apa namanya ya? Misalnya matrik ordo 3 kali 3 kayak gitu ya. Misalnya nanti matrik A itu misalnya berapa ya? 1 0 5. Kemudian di sini 3 2 min 1 7 5 4. Yang Ahwat masih ada suaranya ya, Nak ya? Nak? Masih us. Masih us. Masya Allah, ya, oke. Ya. 2, 5, 6, 7, 1, 6. Nah, misalnya nanti ditanyakan seperti ini. A kali B. Determinan A kali B. Berarti nanti pakai sifat apa? Masih ingat nggak? Determinan A kali B itu sama aja? Sama aja apa? Lah, kok diam? Sama aja? Determinan A kali determinan B. Bisa ya? Jadi determinan A, B itu sama aja determinan A kali determinan B. Berarti kalau determinan A, saya kasih contoh determinan A ya, nyari determinan A ya. B-nya nanti sendiri ya. Determinan A masih ingat nggak pakai aturan harus itu ya. Di sini kan 1, 0, 5, 3, 2, min 1, 7, 5, 4. Terus di sini ditambahkan 2 kolom pertama, ya kan? Betul kan? Masih ingat ya? 1, Ya, Masih, Us. 3, 7, 0, 2, 5. Gimana? Masih ingat nggak? Ini yang nyerong ke kini. Aduh, sebentar. Yang nyerong gini, berapa? Ini tandanya apa? Plus. Positif. Ini tandanya plus. Ini tandanya plus. Terus yang hijau ini, tandanya apa? Min. Tandanya min. Min. Ini tandanya min. Min. Bisa ya? Nggak usah sudah lanjutkan ya. Ingat ya. Ya, sudah. Nanti misalnya ini ketemu 5, ya udah berarti 5 kali misalnya ini ketemu determinan B-nya adalah misalnya 7 kayak gitu ya. Ya udah berarti tinggal nggak bisa dicoret. Gini dah. Jadi 5 kali 7 berarti nanti 35. Bisa? Oke? Bisa ya? Ya, Us. Oke, baik. Sebentar seperti biasa Insya kita Allah. print screen dulu. Insya Allah. Terus selanjutnya adalah nggak apa-apa, insya Allah besok bisa kan open book ya, open source. Yang tadi recordnya udah selesai nak, yang pertama tadi. Ini kok nggak mati ya? Berarti ya udah nggak mati ya berarti ya, alhamdulillah ya. Dan saya akan stop share, share whiteboard. Oke ganti ya. Berarti nanti misalnya ada seperti ini. Bentar, Ustazah ngunci dulu ya sebentar. Oke, sudah. Oke, selanjutnya adalah misalnya nanti seperti ini, Nak. Sudah tulis sendiri aja ya, soalnya ya biar cepat. Misalnya nanti seperti ini.